Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Serasi dimanapun berada, kembali lagi dalam podcast Serasi Semangat Ngonten Moderasi KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kembali dengan saya Nika Dek Mardiasni, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang bertugas di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, podcast Serasi hari ini kembali lagi pada program rutin setiap hari Kamis, program Sigap Edukasi Agama dari Penyuluh ya. Seperti biasa, tempat podcast Serasi adalah tempat sharing, berbagi cerita, kisah-kisah inspiratif, kemudian berbagi ilmu pengetahuan yang tentu bisa bermanfaat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama. Baik Sobat Serasi, hari ini jadi saya tidak sendirian, saya telah didampingi oleh seorang sosok yang sangat menginspirasi Dan sudah senior, kalau mau dikatakan tua kok kayak gimana gitu ya Mbak Madi ya. Walaupun sudah umur tapi tetap awet muda. Amin, semoga semangat ya. Semangat muda Mbak Madi. Langsung saja saya sapa Ibu Alfifatunisa. Terima kasih Mbak Madi, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, sehat Mbak Madi. Astungkara, Ibu bagaimana Sehat, kabarnya? keluarga sehat. Astungkara. Mbak Madi keluarga sehat. Astungkara sehat Ibu. Baik, mungkin disapa dulu Ibu podcast sahabat Serasi. Selamat pagi sahabat podcast Serasi dimanapun berada. Iya. Semoga semua kita dalam lindungan Allah SWT, lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semoga semua mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Oke. Semoga memang podcast KUA Denpasar Selatan ini selalu terbar kebaikan, terbar manfaat yang mengedukasi masyarakat khususnya Denpasar Selatan dan Kota Denpasar pada umumnya, dan syukur untuk sahabat podcast Serasi dimanapun berada. Iya. Mau bahas apa sih Mbak? Serius banget. Iya, jadi ya hari ini kami mungkin sahabat Serasi dimanapun berada, jangan lupa selalu pantengi live on Facebook ya, Facebook KUA Denpasar Selatan. Jadi sekarang kami akan berbagi, tentu ini adalah topik yang sangat menarik sekali Bu. Menarik ya, karena ya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari begitu. Yang lekat ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan hari ini kita akan membahas topik ya, karena baru saja bagi umat yang beragama Islam merayakan Maulid ya, Nabi, Maulid Nabi. Dan tentu hari ini topik yang akan kita bagikan membahas tentang membangun keluarga tangguh dalam sunnah Nabi. Berat itu kalau kita berat Bu ya. Berat. Iya. Itu manusia sempurna di dunia Mbak. Iya. Tapi kita tetap harus berusaha untuk mengikuti contoh teladan yang diberikan oleh Nabi. Iya, luar biasa Ibu. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai sosok keluarga tangguh yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi ya Ibu. Jadi Ibu ya, kayak saya kebetulan berdampingan oleh Ibu sebagai sosok ibu karena kita hari ini akan berbincang tentang keluarga. Saya kebetulan belum menikah ya. Semoga menginspirasi Mbak Madi untuk segera melangkah ke jenjang yang fase kehidupan yang lebih menantang. Wow. Seperti itu ya. Iya, ini operatornya ikut-ikutan ini ya. Jadi Sobat Serasi dimanapun berada, mungkin ini juga sambil sharing, sambil bisa juga konseling jadinya ya. Konseling ya, oke. Curhat jadinya, sesi curhat. Jadi karena sambil sembari belajar juga ya, kamu untuk menapaki persiapan pranikah gitu ya. Tapi kapan ya
ya nanti. Kapan-kapan nanti kalau sudah siap. Baik Ibu, jadi membangun keluarga tangguh dalam sunnah Nabi ya. Kalau kita berbicara mengenai keluarga Ibu ya, keluarga ibarat pondasi. Iya, pondasi yang ada dasar, penyangga, atapnya harus saling gini, saling apa? Menopang. Iya, saling menopang antara dasar, penyangga dan atap. Ibarat dasar itu ibu ada di sana. Kalau berbicara keluarga kan berbicara mengenai ikatan ya, ikatan antara seorang suami sebagai ayah, ibu istri sebagai ibu dan juga anak, ikatan saling menjaga keseimbangan berkaitan dengan peran karena saling membawa peran gitu, saling supaya hubungan keluarga ini tercipta harmonis ya Mbak ya. Kalau bahasa umum memang harmonis, kalau di bahasa kami sakinah. Ya, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga seperti itu Mbak. Ya, jadi itulah Bu, bagaimana menciptakan yang harmonis dan harmonis untuk mencapai tangguh itu. Tangguh kokoh ya berarti ya. Kalau berbicara tangguh kan bicara harus harmonis itu harus kuat, tangguh gitu, kokoh ya. Sekarang bagaimana menciptakan keluarga yang tangguh itu tadi ya. Mungkin yang pertama Ibu berkaitan dengan membangun keluarga tangguh, menurut Ibu sendiri apa sih arti dan makna keluarga tangguh? Iya, khususnya mungkin dalam pandangan agama Islam. Tangguh itu artinya kan kuat ya, kokoh gitu ya. Iya. Jadi gini Mbak Madi. Semoga ini menginspirasi, saya doakan menginspirasi Mbak Madi untuk segera melangkah ke jenjang fase kehidupan berat tangga ya Mbak. Berat ini ya, karena harus membangun pondasi. Jadi ini ajakan kebaikan loh Mbak. Kalau kebaikan itu di kami harus disegerakan. Astungkara Ibu. ya gini Mbak Madi, kalau keluarga tangguh itu artinya kokoh ya. Dalam artian di sini meskipun ada hempasan, ada gelombang yang menghantam luar biasa, tapi bagaimana kita menghadapi gelombang ujian, masalah yang ada dalam kehidupan ini. Namanya orang hidup itu kita tidak lepas dari masalah ujian dari detik per detik. Tapi bagaimana kita harus bisa memanage diri untuk menghadapi gelombang masalah ujian yang ada di rumah tangga itu dengan penuh kekuatan yang kita miliki. Apalagi di sini namanya keluarga, itu otomatis ada pribadi yang semua itu punya profil karakter yang berbeda-beda, tapi bagaimana itu bisa kuat dengan landasan. Kalau di kami agama Islam itu yang menjadi landasan kuat untuk membangun keluarga yang tangguh ini ya dasarnya karena keimanan Mbak. Karena iman, percaya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semua masalah ini kita pasrahkan, kita gantungkan kepada Tuhan kita. Itu yang membuat kokoh ini bangunan keluarga kita ini seperti itu. Sehingga ketika keimanan sudah tertanam kuat di pribadi masing-masing anggota keluarga, baik itu suami, istri, bahkan kalau memang nantinya diberikan rezeki anak dan sebagainya, itu punya keimanan yang kuat, itu insya Allah di kami konsep keluarga Islam itu bangunan rumah tangga itu menjadi tangguh kokoh dengan berbagai macam hantaman yang ada. Itu Mbak. Iya. Baik, luar biasa sekali. Intinya memang ya tadi memang hidup itu ya kan Mbak, harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa untuk bisa menjadikan tenang hati kita kan seperti itu Mbak Madi. Nggak tahu kalau Mbak Madi bagaimana pengalaman pribadinya dalam menyikapi hidup ini kan gitu ya, konsepnya Mbak Madi sebagai umat agama Hindu. Bagaimana Mbak Madi? Ya sama kan, mungkin ketergantungan kita kepada Sang Maha Pencipta. Baik Ibu, jadi saya sepakat ya, artinya dari Ibu menyampaikan bahwa tentu kalau kita berbicara keluarga itu sangat
sangat apa ya, Dinamis. dinamis dan bawaannya juga kompleks gitu Kompleks ya, ya. kompleks banget karena pernah saya diberikan bimbingan gitu kan oleh orang tua di rumah. Nggak, apalagi saya yang belum berkeluarga, ini nggak gampang loh untuk membangun keluarga itu. Maka satu hal seperti yang Ibu sampaikan, pondasi yang harus kuat adalah pondasi iman dulu. Iman. Kemudian pondasi dari segi pangan sandang papan itu juga harus dikuatkan. Jadi tidak serta-merta menikah itu karena suka saling suka gitu, cinta saling cinta, tapi karena menikah itu bukan dua, artinya bukan sepasang, tapi keluarga pun juga menikah. Keluarga besar ya, Mbak, keluarga ya. besar pun juga tidak keluarga inti, tapi keluarga besar karena menyatukan tidak hanya perbedaan dari segi budaya kan begitu, kemudian karakter, kebiasaan, pola asuh berdua. patut Ibu. Jadi ya kalau dalam pandangan Hindu sama ya, dari setiap agama pun juga mengajarkan kalau berbicara mengenai keluarga pasti kalau keluarga, apalagi membangun keluarga tangguh, yang memang pondasi yang pertama memang dari keimanan ya. Pondasi keimanan kita ibarat lahir hidup mati begitu kan, itu akan berevolusi. Kita tidak bisa pungkiri sesuai lah, dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa kalau di kami ya. Ya tapi tadi Mbak, meskipun ada perbedaan antar dua insan ketika disatukan ini, tetap menjadi inspirasi Mbak Madi, tak giring terus tadi ya untuk segera melangkah yang lebih berani lagi Mbak Madi ya. Iya Ibu, cuman gitu Bu, tidak bisa pungkiri Bu, dilema tuh pasti ada Bu, apalagi zaman sekarang Bu ya. Kalau kita berbicara tidak bisa dipungkiri zaman sekarang yang banyak lah faktor-faktor gitu. Ini kok jadi mediator antara Mbak Madi dan saya ya, seperti itu. Padahal ini kita lagi ya, itu karena ini curhat bagaimana untuk persiapan pondasi keluarga yang tangguh ya Mbak ya. Iya, jadi saya sih curhat ya sama ibunya. Iya, boleh. Sangat menarik karena saya jujur saja, artinya di sini saya sembari belajar, artinya karena saya nanti akan menjadi sosok seorang istri, seorang ibu. Karena ibaratkan kan seorang istri itu dasar Bu ya. Baru tadi pagi nih contohnya Bu, ibu saya masak. Sudah memikirkan menu makanan untuk besok gitu. Itulah sosok luar biasa ya Mbak. Luar biasa. Itulah contoh salah satu gimana membangun keluarga tangguh. Karena itu baru itu udah besok mau masak apa ya? Kadang mau apa? Ditanya bapak mau makan apa? Itu karena bentuk real perhatian, pengertian seorang pasangan hidup kepada anggota keluarganya. Jadi itulah Ibu ya, artinya salah satu hal kecil gitu ya, hal kecil yang bisa ya salah satu sebagai untuk membangun keluarga tangguh itu. Jadi memang memang perlu kita tidak harus praktek gitu. Memang harus dipraktekkan langsung. Baik Ibu, jadi supaya tidak lupa nih dengan topik kita hari ini. Mau kemana ngobrolnya ini ya Mbak Madi ya? Ya, membangun keluarga tangguh ya. Jadi topiknya membangun keluarga tangguh dalam sunnah Nabi. Baik. Hari ini jadi topiknya tentang membangun keluarga tangguh yang kita teladani dari seorang Nabi Bu ya. Baik Ibu. Berkaitan dengan topik itu, nah bagaimana membangun keluarga tangguh ya menurut sunnah Nabi. Jadi teladan dari Nabi apa yang bisa ditiru, mungkin bisa diberikan contoh Ibu. Jadi Masya Allah Mbak ya, karena di dalam Al-Quran ya, karena pedoman kami sebagai orang Islam itu kan pedoman utamanya Al-Quran ya, yang dimana Al-Quran ini dijelaskan melalui sunnah hadisnya Rasulullah, tentang hadis atau sunnah Rasulullah ini tentang perilaku, perkataan maupun ketetapan, persetujuan beliau ya terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
dalam berkeluarga ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita itu bagaimana sikap lemah lembut Rasulullah ini, penuh perhatiannya kepada istrinya seperti itu. Jadi memang Rasulullah itu punya karakter yang lembut ya. Meskipun kalau secara fitrah laki-laki itu kan sosok yang secara fisik keras kan seperti itu ya, kita tahu kalau secara psikologi mereka juga egonya tinggi, tapi Rasulullah ini bisa dijadikan contoh nih namanya untuk para bapak-bapak untuk membina, membangun rumah tangga ini. Rasulullah itu Masya Allah luar biasa, sosok yang lemah lembut kepada keluarganya, jangankan keluarganya ya, kepada para umatnya, sahabatnya yang lainnya. Rasulullah itu sangat santun, sangat lembut sekali, penuh perhatian seperti itu Mbak. Karena Rasulullah menyampaikan sebaik-baik kamu itu adalah yang baik kepada keluargamu. Jadi memang Rasulullah memberikan teladan banget kepada kita. Orang itu, sosok laki-laki, suami itu bisa dikatakan baik, itu tidak karena temennya, tidak karena pergaulannya, oh dia baik, tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh anggota keluarganya, utamanya istrinya dan anak-anaknya. Oh memang suami saya itu orang yang baik kepada saya. Itu yang menjadi indikator kalau indikator orang laki-laki, suami kita ini baik itu ketika kita sebagai pasangannya itu mengatakan dia orang baik, atau anak-anaknya mengatakan oh ayahku baik, orang tuaku baik. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya Mbak ya, bahwa orang itu dikatakan baik kalau keluarganya mengatakan baik, karena intensitas kebersamaan dengan keluarga yang waktunya lebih banyak kan, yang lebih paham banget ya. Kalau keluarga kalau teman atau mungkin kenalannya itu kan hanya sekedarnya ya, tapi kalau keluarga, istri dan anak-anaknya kan ini hampir full time kebersamaan pasangan hidup ini kan seperti itu. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, penuh lembut, penuh perhatian, dikatakan baik kalau memang anggota keluarganya ini mengatakan dia baik, seperti itu. Luar yang dicontohkan biasa. Rasulullah. Iya, terinspirasi dari seorang ya memang Rasulullah ini kan tokoh teladan top dunia nomor 1 Mbak. Kalau Mbak Madi baca referensi, meskipun itu di dunia Islam maupun dunia Barat ya, dunia mengakui bahwa Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini sebagai inspirasi dunia nomor 1. Luar Mbak biasa. Madi bisa Iya, luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat meneladani sosok yang sangat menginspirasi dari Rasulullah ya, dan Nabi Muhammad. Ibu berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga yang tangguh, khususnya bagi seorang suami. Ya, bisa dikatakan juga Bu, suami itu adalah sebagai cerminan, iya. Jadi tergantung. Jadi kalau bisa dikatakan kan banyak nih yang biasanya viral di sosial media. Suami itu cerminan istri ya. Seperti kalau istrinya nggak baik, berarti suaminya emang nggak mendidik dan sebagainya, nggak perhatian gitu. Sebenarnya konsep itu salah juga sih Mbak. Karena ketika kembali tadi saya menyampaikan tadi keluarga tangguh itu dasarnya keimanan, itu sebenarnya salah juga Mbak. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimanapun ketika ya namanya judul kita tadi keluarga artinya di sini memang utamanya pasangan suami istri ya, utamanya pasangan suami istri. Ketika dalam tanda petik kekurangan ajaran pasangan hidup kita, tapi ketika pribadi kita tadi dasarnya keimanan yang kuat, kokoh, itu tidak ada pengaruh Mbak. Karena nanti kalau di konsep kami ada yang namanya hari akhir, hari kiamat, semua itu kita mempertanggungjawabkan pribadi masing-masing. Kalau di konsep keluarga itu kan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk saling
tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang penting tugas kita itu saling mengingatkan, Mbak. Iya. Kalau udah pasangan untuk kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan di sini bagaimana menjalankan ketaatan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika konsep keimanan tentang saling mengingatkan tentang kebaikan dan tadi ketakwaan tadi sudah tertanam baik dari pribadi seorang suami, seorang istri maupun kita tanamkan kepada anak keturunan kita, insya Allah tadi keluarga itu utuh menjadi keluarga yang tangguh. Jadi tidak ada pengaruh itu suaminya mungkin mau seperti apa di luaran, mungkin seorang istri, tapi ketika kita udah saling mengingatkan, oh mau kembali, makanya ada istilah taubat seperti itu untuk memperbaiki diri, evaluasi diri. Insya Allah itu membuat keluarga semakin tangguh. Karena judul kita kan keluarga tangguh ya Mbak ya. Seperti itu Mbak Madi konsepnya. Iya, luar biasa sekali Bu ya, sekaligus berbagi pengalaman ini Bu ya. Jadi membangun keluarga tangguh. Ya, artinya seperti yang tadi Madi sampaikan, ya kalau berbicara keluarga ibarat fondasi kan gitu. Yang ibu dasarnya ibaratkan suami atau ayah itu ibaratkan atap ya, yang memang mengayomi, melindungi. Tapi di sini tidak hanya berperan sendiri, tapi harus saling bekerja sama, saling mengingatkan satu sama lainnya, sehingga itulah maka inilah yang perlu dipahami dari segi komunikasi itu Bu ya. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu yang paling penting sebenarnya Bu. Betul. Iya, makanya biasanya kan apalagi kalau misalnya istri masak itu. Nah, suaminya nyicip. Oh iya, itu ada kasus. Ini ada kasus. Gimana Bu? Iya, ini ya kembali lagi di ketika rumah tangga komunikasi memang namanya keluarga itu harus bisa menjadi support system yang baik ya. Support system baik di sini ya termasuk ya tadi komunikasi yang baik antara suami istri. Ini lagi rame kan kasus di mana itu, Mojokerto apa mana, Pak, Jawa Timur nih kalau nggak salah. Padahal ini maaf secara profesi orang yang profesional banget, seorang medis nih, ya nggak usah saya sebutkan profesinya apa. Kasus kan itu ini sama-sama satu profesi loh. Ya ini nggak tahu salahnya salahnya mungkin di komunikasi ya, tidak adanya saling pengertian atau ya itu banyak pemicunya, mungkin ketidaksabaran dan sebagainya bisa jadi. Jadi si istri ini kondisi masak bagus sebenarnya, dia lagi posisi menyiapkan bekal untuk anggota keluarganya. Tapi dalam kondisi ini ada salah satu anak mereka yang lagi sakit. Suami ini menegur, gak usahlah, menegur si istri untuk tidak masuk kantor karena ada si bungsu lagi sakit anaknya. Nah, ketika menegur seperti itu, ini kondisi masak. Itu di berita tuh Mbak saya baca tadi. Itu si istri itu menyiramkan minyak panas memercikkan ke muka, menyiramkan ke suaminya. Suaminya tanpa banyak ngomong dan sebagainya langsung lapor ke kepolisian untuk proses visum seperti itu. Nah itu kan ya tadi dalam rumah tangga perlunya komunikasi, perlunya penuh kesabaran, kesantunan tadi Mbak. Seperti itu sih. Ya itu contoh kasus saya tadi pagi. Ya Allah kok sampai seperti ini ya. Nah itulah artinya memang sangat Ibu ya. Perlulah kita juga menyesuaikan situasi kondisi kan, apalagi sampai karena memang yang dicontohkan oleh Rasulullah langsung tuh juga Mbak. Ini kisah yang tadi saya sampaikan itu mungkin juga bisa kita jadikan ibroh ya, pelajaran Mbak. Ibroh itu artinya pelajaran hikmah. Rasulullah itu mencontohkan, ya ini nggak tahu ya apa mungkin lagi capek dan sebagainya. Rasulullah itu mencontohkan kepada kita umat Islam ya, pekerjaan rumah. Rasulullah itu mengambil pekerjaan sendiri Mbak, seperti ketika bajunya rusak atau bagaimana, Rasulullah itu menjahit sendiri seperti itu bentuk terus
biasa menyiapkan keperluan pribadinya, jadi tidak merepotkan para pendamping hidupnya seperti itu ya Mbak ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu perhatiannya dengan kondisi rumah tangga yang ada seperti itu. Iya. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, ngeri juga Ibu ya. Iya, kasus contohnya, contoh itu ya. Berarti artinya memang gitulah sangat pentingnya komunikasi gitu kan. Komunikasi, Artinya janganlah sampai kita kan nggak tahu kondisi baik dari istrinya pun dari suaminya. Padahal suaminya bermaksud baik mengingatkan, cuman kondisi istrinya mungkin ya tidak tahu ya bagaimana, mungkin sedang lagi emosi atau keselnya sehingga sampai seperti itu ya. Jadi itulah yang memang perlu untuk dipahami, bagaimana yang memang benar-benar membangun peran itu, peran mengingatkan tentang peran masing-masing ya. Mengingatkan tentang peran suami masing-masing. Itu seperti apa, istri perannya seperti apa. Karena kalau di konsep kami Mbak, untuk dijadikan, mungkin Mbak Madi sudah familiar ya dengan istri solihah kan, istri yang baik itu seperti apa ya. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, dikatakan istri solihah itu ada 3 Mbak. Indikatornya ya, ketika dipandang menyenangkan, artinya ya harus siap melayani suami dalam kondisi yang bukan cemberut gitu aja, penuh senyum gitu, berusaha untuk senyum, karena itu bernilai pahala Mbak, bernilai ibadah kalau di kami ya seperti itu. Ya, pertama tadi kalau dipandang menyenangkan, kalau di perintah ya untuk mentaati seperti itu Mbak. Ketika diberikan kepercayaan, itu kita menjaga amanahnya, kehormatan pasangan kita seperti itu. Jadi memang ketika kita sebagai istri perempuan nih, ketika sudah ingat bahwa keluarga ini amanah ya, amanah yang kita pertanggungjawabkan, tidak hanya kita lakukan di dunia, yang nantinya ini juga di hadapan Tuhan kita Mbak. Kalau di konsep kami itu nanti ada namanya hari perhitungan amal kita Mbak. Makanya ini saya mengingatkan bahwa berkeluarga ini kita niatkan sebagai dalam rangka ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan Yang Maha Esa, itu yang akan meringankan kita ketika membangun tadi keluarga yang tangguh seperti itu. Konsepnya itu karena rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu Mbak. Itu memang yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah mencontohkan tentang kasih sayang kepada lemah lembut, kepada keluarganya, pada istrinya, kepada cucunya, itu digambarkan detail di hadis-hadis beliau seperti itu. Dan yang terpenting lagi, yang utama untuk keluarga tangguh yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang kita pertama itu, yang utama itu doa yang utama itu Mbak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keluarga yang tangguh. Kalau di konsep kami sesuai surat Ar-Rum ayat 21, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah seperti itu. Ya mungkin udah familiar ya Mbak Madi ya dengan istilah sakinah, mawadah, warohmah. Sering kan maaf umat lain ikut-ikutan, semoga sakinah, mawadah, warohmah ya kan ikut-ikutan juga ya. Itu sebenarnya itu konsep di Al-Qur'an ada. Di surat Ar-Rum ayat 21 Mbak, seperti itu. Memang itu bentuk bentuk kebesaran Tuhan Yang Maha Esa ya, memberikan rezeki kepada kita untuk berpasang-pasangannya. Mbak Madi mungkin segera diberikan Tuhan pasangannya, yang kembali lagi Mbak Madi yang kena tembak ya, untuk bisa diberikan pasangan. Itu memang bagaimanapun memang jodoh pasangan hidup kita itu memang bentuk kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya Mbak ya. Kita ya sebagai manusia berusaha untuk mencari, atau apa Mbak, kalau bahasa perempuan kayak kalau mencari seperti apa gimana gitu ya Mbak. Ya paling enggak semoga memang nanti Mbak Madi diketemukan jodohnya ya. Amin Ibu. Karena kita niatkan Mbak untuk kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu Mbak Madi ya.
Betul sekali Ibu, sangat luar biasa sekali ya Ibu Afifah, sangat luar biasa sekali sudah berbagi pengalaman dan juga berbagi referensi dari menurut pandangan dari agama Islam, sangat luar biasa sekali. Tadi yang saya tangkap, ada satu hal yang saya tangkap Bu, menjaga kepercayaan. Oh iya. Ya, penting memang dalam keluarga menjaga kepercayaan, itu yang sangat penting karena itu komitmen. Karena kalau sudah yang namanya membangun ikatan keluarga, supaya tidak ada tembok-tembok yang mempengaruhi hubungan keluarga, karena memang kita tidak bisa pungkiri Bu ya, namanya membangun keluarga pasti ya seperti tadi Ibu sampaikan, ada hantaman konflik-konflik yang mungkin ya salah satu yang tadi juga berita yang Ibu sampaikan itu. Jadi itulah mengapa pentingnya pondasi yang utama adalah keimanan. Ya Ibu, pondasi keimanan. Jadi saya juga sangat percaya bahwa sebelum memang, maka dari itulah Madi jadi bercermin dari sini, menimbang-nimbang apakah kesiapan itu yang penting, dan juga kita harus percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Ya kalau memang jodoh pasti akan dipertemukan, tetapi sebelumnya memang harus evaluasi dulu diri sendiri, apakah memantaskan diri. Kalau bahasa anak sekarang bagaimana memantaskan diri, persiapan untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik ya. Dan salah satu yang menjadi tauladan saya adalah Ibu Afifah. Sudah cukup saya jadi contoh. Ya Ibu. Baik Ibu, jadi karena kita tidak terasa ini waktunya, udah setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih berbagi dan curhat. Nah inilah Ibu Afifah adalah salah satu kisah tokoh inspiratif ya, berbagi kisah inspiratif. Udah tokoh inspiratif itu berat sekali loh kalau udah namanya tokoh ya. Saya hanya manusia biasa yang juga berusaha mengevaluasi diri untuk senantiasa semoga hari per harinya itu ada kebaikan yang kita lakukan. Iya, jadi hari ini sangat luar biasa sekali ya pembahasan kita, dialog kita tentang membangun keluarga tangguh dalam sunnah Nabi. Baik Ibu, jadi mungkin sebelum diakhiri mungkin ada closing statement ya mengenai topik ini, dan juga mungkin bisa berbagi kepada sahabat serasi langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk membangun keluarga tangguh itu. Keluarga tangguh yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, meskipun ini momen Maulid sudah terlewati karena ini sudah masuk. Jadi Maulid Nabi ini biasa dirayakan di bulan Rabiul Awal, sementara ini sudah masuk Rabiul Akhir karena umat Hindu juga sudah selesai filmnya kemarin hari kan seperti itu. Jadi sebenarnya udah momen bulan baru, tapi tidak ada salahnya kita mengambil hikmah contoh dari Nabi kita, teladan kita dalam membangun rumah tangga ini yang sakinah. Sakinah ini artinya tenang, penuh kelembutan, tidak ada teriakan keras atau seperti apa, dan penuh perhatian kepada sesama anggota keluarga ya. Dan tadi yang terpenting bagaimana kita menjaga kepercayaan antar keluarga, tidak ada pengkhianatan di dalam keluarga itu. Insya Allah keluarga itu akan menjadi tangguh sampai nanti. Dalam konsep kami agama Islam, ketika keluarga ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak konsep kami di agama Islam. Gitu Mbak Madi. Luar biasa sekali Ibu Afifah. Terima kasih banyak sama-sama Ibu Mbak Madi, sudah berbagi cerita, berbagi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Baik sahabat serasi dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini pada podcast serasi. Semoga dapat bermanfaat tentunya. Kami tidak lupa memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kekeliruan, ketidaksempurnaan dari kami. Semoga semua sahabat serasi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat ya. Baik, semangat semuanya. Semangat Mbak Madi untuk apa? Mencari jodoh. Temanya kayak jadinya berubah mestinya Mbak Madi mencari jodoh.
Bisa aja Ibu ya. Baik, amin astungkara Ibu. Pokoknya itu terima doa kasih Mbak, doa ya, banyak. semangat Iya. doa kita. Ini teman Iya. penyandingnya Mbak Madi ini, semoga penyemangat Mbak Madi untuk segera ketemu jodohnya nih. Astungkara, amin. Terima kasih banyak Ibu. Doakan saya Sobat Serasi, semoga saya segera dipertemukan jodoh dan segera ke pelaminan. Amin. Baik Sobat Serasi, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan menghaturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam moderasi. Dadah.